Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dimas Trinjaya dengan NIM 2311. Di pertemuan hari ini untuk menunjang tugas UAS daripada mata kuliah antropologi hukum. Di sini saya akan mempresentasikan di sini saya mempresentasikan dari yang sudah saya buat mengenai ketaatan masyarakat modern dan masyarakat kerja. Tugas UAS ini saya presentasikan melalui PPT yang sudah saya buat. Tugas UAS ini mengenai kajian sosiologi hukum dan sosial budaya yang terjadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai agenda pembahasan di video kali ini, yang dimana agenda pembahasannya yang pertama pendahuluan, sama seperti tulisannya sudah saya buat, berisikan pendahuluan, latar belakang dan urgensi kajian ketaatan sosial. Baik, selanjutnya kerangka konseptual. Dari kerangka konseptual ini saya membuat dari referensi tulisan saya, yang tulisan saya itu berisikan kerangka konseptual yang tersedia dalam buku, juga bisa menjelaskan mengenai definisi masyarakat modern dan masyarakat bersahaja. Menurut tiga tokoh perkembangan dunia, pertama dari Durkheim, lalu dari Thoreau dan Welles. Tiga tersebut menjelaskan bagaimana definisi masyarakat. Selanjutnya ada landasan teoritis, yang dimana landasan teoritis tersebut menjelaskan teori ketaatan dan masyarakat bersahaja. Teori tersebut penjelasannya dari tiga tokoh terkenal dunia, tokoh hukum dan filsafat. Lalu selanjutnya ada Paxos dan Alfred. Tiga tokoh tersebut referensi untuk penelitian tugas tulisan saya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, di sini saya memasukkan fenomena empirisme. Nah, fenomena empirisme ini dari beberapa suku berbeda. Lalu selanjutnya ada fenomena
dan masyarakat modern. Untuk menunjang tugas fenomena empiris yang saya ambil itu dari Dayak Kenya, Minangkabau, Bali, dan Indonesia. Nah, di slide 4 tersebut dari Dayak Kenya, Minangkabau, dan Bali untuk dari masyarakat bersaja. Nah, Eropa dan ada dari putusan MK nanti yang saya jelaskan itu contoh daripada masyarakat modern. Nah, di slide selanjutnya di situ saya memasukkan analisis kritis ya, yang dimana saya menganalisis daripada faktor penentu ketaatan masyarakat bersaja dan masyarakat bersaja ini seperti apa. Dari yang saya jelaskan ada beberapa poin penting yang dimana akan menjelaskan legitimasinya keadilan yang terjadi di masyarakat bersaja dan masyarakat modern dan enforcement atau dan trustnya atau kepercayaan. Nah, selanjutnya slide 6 di situ saya menambahkan perbandingan komparatif. Untuk memudahkan penjelasan, saya sudah membuat tabel yang akan nanti saya tampilkan dan saya jelaskan. Tabel tersebut berisikan perbandingan kedua tipe masyarakat dari fenomenanya, dari analisis kritisnya, dari legitimasi keadilan yang terjadi di masyarakat bersaja dan modern itu seperti apa yang saya akan buat tabel nanti. Nah, lalu selanjutnya slide 7 yang di situ ada kesimpulan dan implikasi sistensis temuan dan rekomendasi kebijakan yang sudah saya buat. Kesimpulan daripada masyarakat bersaja dan masyarakat modern dan implikasinya. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pada slide pertama, yaitu pendahuluan peran atau seksualnya seperti apa. Nah, yang saya buat itu dari referensi tulisan saya kemarin, itu rumusan masalahnya itu dari mengapa seseorang menaati atau mengabaikan keputusan institusi sosial. Nah, yang saya kemarin itu ada dua tipe masyarakat. Dari masyarakat modern itu mereka tuh lebih rasionalitas, individualisme, dan birokrasi mereka tuh lebih kompleks seperti itu. Dan mereka masih tradisional dan percaya dengan leluhur. Nah, maaf, ada kembali. Yang saya maksud itu adalah masyarakat modern, ya dimana mereka lebih kompleks karena mereka lebih terbuka dengan dunia dan sudah bermain dari dalam. Nah, selanjutnya masyarakat bersaja itu mereka tuh lebih komunal, yang dimana nilai leluhur mereka tuh masih sangat kuat dan kental, dan tatanannya masih organik, yang dimana beberapa regulasi yang mereka buat itu masih dari regulasi lama mereka dari leluhur, dan mereka sangat menaati adanya kepala suku atau ya ketua tertingginya mereka seperti itu. Nah, dari tugas ini ada tujuan kajian. Tujuan kajiannya itu untuk mengurangi perbedaan pola ketaatan secara sosiologis dan antropologis untuk mendukung pengembangan kebijakan publikasi yang efektif dan berkeadilan. Lalu kerangka konseptualnya yang dimana saya sudah mention tadi di awal
referensi untuk tugas tulisan saya tadi itu yang pertama ada dari Durkheim. Nah dari Durkheim menurut dia masyarakat toleran dan bersahabat ini mereka solidaritas mekanis ya di mana kohesi dan dan cara hidup. Nah kohesi keseragaman nilai masyarakat bersahabat itu sangat melindungi nilai adat mereka gitu. Dan seperti itu pun masyarakat modern untuk mereka lebih maju dan lebih melakukan sesuatu itu yang sebatas untuk keuntungan mereka seperti itu. Individualisme mereka kuat dan nasionalitasnya mereka juga kuat. Lalu cara hidup dan masyarakat bersaja dan masyarakat modern ya jujur cukup tampak bedanya di mana masyarakat bersaja ini mereka ini masih sangat tradisional, mungkin bisa dilihat dari suku Dayak seperti itu yang mereka Dayak suku Baduy dan juga mereka suku Baduy juga masih menerima kunjungan dari pengunjung-pengunjung dari turis dan dari beberapa organisasi yang ingin meliput mereka seperti itu. Nah kalau yang Baduy dalam itu mereka masih sangat tertutup, masih sangat terisolasi dengan dunia luar dan cara hidup pasti mereka beda dengan masyarakat modern di luar. Nah selanjutnya adalah Tony Gimmick dan Gesso Scape. Nah menurut Tony ini membandingkan seperti itu yang dimana masyarakat bersahaja ini menurut beliau ini disebut paguyuban. Paguyuban termasuknya tradisional seperti itu. Nah untuk yang modern menurut beliau ini adalah patembayan atau modern. Nah menurut tulis itu masyarakat bersahaja dan masyarakat modern ini cukup bisa dibedakan untuk nanti bagaimana suatu negara akan dibawa seperti itu. Selanjutnya itu adalah menurut Weber. Nah menurut Weber ini jadi rasionalitasnya formal seperti itu. Yang dimana keputusan standarisasi otoritas legal dan rasional. Nah, lalu masuk ke landasan teoritis ketaatan sosial yang menjadi penunjang tulisan saya kemarin dari 3 tokoh terkenal. Yang pertama dari HLAH. Nah, menurut beliau itu dua sikap terhadap aturan. Dua sikap itu dari sikap masyarakat modern dan masyarakat bersahaja. Sikap yang pertama eksternal, aturan sebagai pemaksaan sanksi. Lalu ada sikap internal di mana sebagai pedoman yang sah, ketaatan sikap internal bukan sekedar ketakutan. Baik, selanjutnya dari Talcott Parsons yang dimana menurut beliau itu sosialitas sebagai fondasi. Nah, beliau mengatakan itu karena ketaatan merupakan hasil internalisasi nilai dan norma dalam proses sosialisasi yang berhasil. Kepatuhan bukan respon tekanan